we want to give you glory. Kami mau menyatakan We kemuliaan-Mu. thank you for the anointing in this house. Kami bersyukur untuk pengurapan-Mu di tempat ini. Lord, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Yesus, we bind and destroy every works of the enemy in kami this place. mengikat dan menghancurkan setiap pekerjaan musuh. Lord, we ask for your anointing. Kami minta pengurapan baru. We ask for breakthroughs. Kami minta terobosan. We ask for the visitation of God. Kami minta lawatan Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Lord, come with your awesome power. hadir Tuhan dengan kuasa-Mu yang nyata. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, In the name of Jesus. dalam nama Yesus, Anoint us. urapi kami. Let your awesome power, Biarkan kuasa-Mu yang dahsyat, your awesome presence hadirat-Mu yang nyata, fill this place, oh God. memenuhi tempat ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, In Jesus' name. di dalam nama We Yesus, commit the service. aku bawa ibadah ini, We commit the church. aku bawa gereja ini, We commit everyone unto your aku hands. bawa setiap orang ke dalam tangan-Mu. Lord, minister to them. Tuhan, layani setiap kami. Even as we preach. Bahkan ketika kami sedang berkhotbah, Lord, in Jesus' name, Tuhan, di dalam nama-Mu, do a miracle. lakukan mujizat-Mu. Heal them. Sembuhkan setiap Deliver orang. them. Lepaskan yang In terikat. Jesus' name. Dalam nama Yesus. May your blessing come upon their life. Dan biarlah berkat-Mu tercurah dalam hidup setiap mereka. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, we ask and we pray. kami minta dan berdoa. Amen. Amin, amin. I say amen. Saya katakan amin. Amen. Amin. Good clap offering to the Lord. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. All right. You may be seated. Silakan duduk semuanya. I want to bring greetings from Malaysia. Saya ingin membawa salam saya dari Malaysia. And I know this is the first time I'm here. Saya tahu bahwa saya kali ini pertama kali di tempat ini. And I know God is going to bless your Dan life. saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati Anda I semua. want to thank Pastor. Saya berterima Pastor kasih Amos. kepada Bapak Gembala, Pak Amos. All right. And I know God has a great plan and a purpose for his life. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi hidupnya. So we are going to share a little. Jadi kita akan bagikan firman Tuhan. And as the Lord permits me, Dan I'm going ketika- to pray for you. Tuhan mengizinkan nanti, saya akan berdoa bagi Anda semua. Because God is a God who wants to do a supernatural work. Oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menyatakan kuasa One supranatural. of the things that God was talking about as I was preparing to come here, Ketika saya mempersiapkan untuk datang ke tempat ini, maka Tuhan menyampaikan, God was telling, I want to raise Tuhan mengatakan bahwa aku akan membangkitkan people with strength. orang dengan kekuatan. People with strength. I want to raise people with the strength of the Lord. Tuhan berkata, aku akan membangkitkan orang yang di dalam kekuatan Tuhan. Why God wants to raise a people of strength and power? Kenapa Tuhan ingin membangkitkan orang dengan kekuatan dan kuasa? Because in this world there are many opposition. Oleh karena kita hidup di dunia ini penuh dengan perlawanan. And the opposition is getting stronger, but the children of God must get stronger in God. Ketika musuh dan perlawanan kita menjadi semakin kuat, maka anak-anak Tuhan harusnya juga semakin kuat. You must have a desire to become strong in Anda God. harus punya kerinduan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Because if you become strong in God, you can do great exploit. Karena ketika engkau menjadi kuat di dalam Tuhan, engkau bisa menjadi seorang penerobos. Okay, the first thing that God was talking about, he says, God wants you to be strong in the spirit. Tuhan katakan pertama kepada saya adalah bahwa Tuhan ingin engkau kuat di dalam roh, di dalam Tuhan. I want you to turn your Bible to the book of Ephesians chapter 3. Saya ingin kita melihat dalam Alkitab kita di dalam surat Efesus, pasal yang ketiga, Ephesians chapter 3 verse 14. ayat yang ke-14. And for this reason, I bow my knee to the Father, our Lord Jesus Christ, Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, from whom the whole family in heaven and earth is named. yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Verse 16. That he would grant you according to the riches of his glory. Ayat ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, To be strengthened with might in his spirit. menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. In the spirit man. Di dalam batinmu. I want you to see this portion again. Verse 16. Saya mau kita lihat lagi di ayat yang ke-16.
that he would grant you according to riches of his glory, bahwa dia akan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan and be strengthened in the might in his spirit of the inner man. dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. I want you to know God wants to grant every heavenly blessing into your life. Saya mau engkau tahu bahwa Tuhan akan melepaskan berkat surgawi ke dalam hidupmu. God wants to grant you his riches. Tuhan akan melepaskan kekayaannya. But he says, but you must be strengthened in your spirit man. Tapi engkau harus menjadi kuat di dalam batinmu. And verse 17 he says, Dan ayat 17 that dikatakan, Christ might dwell in your heart through faith, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. that you've been rooted and grounded in love. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. And next verse 19. Ayat ke-19. All right, verse 18, sorry. May be able to comprehend with all the saints that is width and length and depth and the height. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Verse 19. Ayat 19. That you may know the love of Christ, Dan dapat mengenal kasih itu, which passes all knowledge, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. that you may be filled with the fullness of God. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. God says, I want to bring the riches of God into your life. Tuhan berkata lewat firman-Nya bahwa dia akan membawa kekayaannya ke dalam hidupmu. I want to bring the fullness of God's knowledge and power into your life. Aku akan membawa kepenuhan daripada pengetahuan akan Tuhan ke dalam hidupmu. And the first thing for you to have the fullness of God, the blessing of God, the riches of God, you must be filled with the presence and the power of God. Yang pertama, untuk kita bisa mendapat kepenuhan akan pengetahuan, kekayaan dan kemuliaannya, yaitu dengan cara kita harus dipenuhi oleh kuasa rohnya dahulu. The first thing, God wants you to be strong in the spirit. Yang pertama, bahwa Tuhan ingin kita kuat di dalam rohnya. You cannot fight the strong man outside if your spirit man is weak. Engkau tidak bisa melawan manusia kuat yang ada di luar kalau rohmu itu lemah. Because the devil outside is strong, but the Bible says you can be strong through the Spirit of God so that you can be victorious. Oleh karena orang kuat, yaitu musuh kita, si iblis, itu kuat di luar. Sebab itu kita juga harus menjadi kuat di dalam manusia roh kita. Because God is about to do something bigger in this church. Oleh karena Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar dalam gereja di tempat ini. You all know Jesus is coming back soon. Kita tahu bahwa Yesus akan datang segera. But if Jesus is coming back soon, how are you ready to meet up with Jesus? Kalau Yesus akan datang segera, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Yesus? The Bible says you must be first of all strong in the Word of God. Alkitab katakan bahwa kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Number two, you must be strong in the faith of God. Yang kedua, kita juga harus kuat di dalam iman kita di dalam Number Tuhan. three, you must be strong in the Spirit of God. Yang ketiga, kita harus kuat di dalam rohnya Tuhan. That's why God wants to raise up strong people in the Spirit of God. Oleh sebab itu Tuhan akan membangkitkan orang yang kuat di dalam rohnya. When you're strong in the Spirit, you will be strong in your faith. Ketika engkau kuat dalam roh, maka dengan sendirinya engkau akan kuat dalam iman. So when you are strong in the Spirit, God will do wonders. Ketika engkau kuat dalam roh, maka mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Don't worry about the things of the world. Jangan peduli atau khawatir tentang hal-hal yang ada di I dunia. want you to know the same devil that is in Pamulang is also the same devil in Jakarta. Saya mau engkau tahu bahwa iblis yang bekerja di Pamulang juga bekerja di Jakarta. The same devil that is in Jakarta is also in Singapore and in Malaysia. Dan iblis yang ada di Jakarta juga sama, yaitu ada di Singapura dan di Malaysia. But if you are going to be strong in the Spirit of God, because you are connected with the kingdom of God, Kalau engkau mau menjadi kuat, maka engkau harus berhubungan dengan kerajaan Allah. because when you are so fervent in the kingdom of God, God will do great exploit in your life. Ketika engkau begitu menyatu dan kuat dalam kerajaannya, maka mudah bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar. So you must be first of all strong in the word of God. Jadi bagi kita semua perlu untuk menjadi kuat dalam Tuhan. Why to be strong in the word of God? Kenapa harus kuat dalam firman Tuhan? Because God is interested for you to fight a warfare. Karena Tuhan tertarik bagi kita untuk melakukan peperangan rohani. So just now you sing a song, when you do war, you are not going to be frightened.
Tadi ketika kita menyanyikan lagu, ketika dalam peperangan kita tidak akan menjadi takut. Yang dari Nias, yang pandai menari. Saya pernah ke Nias. You see, I want you to know, there is not only just a dance, there is a warfare. Saya mau kau tahu bahwa bukan hanya sekedar tarian, tapi sebuah peperangan rohani. Because, you see, there is a warfare, there is a fight. Karena ada sebuah peperangan rohani, sebuah pertempuran. How many people fight and then you lose? Berapa banyak yang kita tahu orang bertempur kemudian mereka menjadi kalah. No, everybody wants to win. Setiap orang kita tahu mau menang. Everybody wants to be Setiap victorious. orang ingin mengalami kemenangan. But that's why the Bible says, if you are strong in the Spirit, Oleh karena ketika engkau kuat dalam roh, you will be also strong in the faith of God. maka engkau juga akan menjadi kuat dalam iman dalam If you are Tuhan. strong in the faith of God, Ketika engkau kuat iman dalam Tuhan, God will use you to do great exploit. Tuhan akan pakai hidupmu untuk melakukan pekerjaan You know, besar. God wants to do great things in your life. God wants to do great things in your life. Tuhan akan melakukan pekerjaan besar dalam hidupmu. Jesus said, Yesus katakan, when I go up to heaven, ketika aku naik ke atas I surga, will send my spirit upon aku your akan life. mencurahkan rohku ke atas setiap And the manusia. spirit of comfort, Dan roh penghibur, the spirit of life, roh kehidupan, the spirit of resurrection power roh kebangkitan will kuasanya rest upon your life. akan turun tercurah dalam hidupmu. And the Bible says, Dan Alkitab katakan, Jesus has gone up, Yesus sudah naik ke surga, he will come back dia akan kembali, with strong and faithful people. dia akan bersama dengan orang-orang kudusnya. But he says, Tapi dia katakan juga, I will pour my spirit aku akan mencurahkan rohku so that you can do great work of the Lord. supaya engkau bisa melakukan pekerjaan besar di dalam Tuhan. How many wants to do great work? Berapa banyak yang rindu melakukan When pekerjaan Jesus Tuhan? was on this earth, when Jesus was on this Ketika earth, Yesus ada di muka bumi he ini, did many miracles. dia melakukan banyak mujizat. He raised the dead. Dia membangkitkan orang mati. He healed the sick. Dia sembuhkan orang sakit. He healed the blind. Dia menyembuhkan orang buta. He healed the deaf. Bahkan dia menyembuhkan orang tuli. He healed the leprosy. Dia menyembuhkan orang kusta. Every sickness he Semua healed. penyakit disembuhkan. But Jesus is now in heaven. Sekarang Yesus ada di surga. But he sent his spirit. Tapi dia telah mencurahkan rohnya And he juga. placed the spirit upon your Dan life. dia meletakkannya ke dalam setiap hidup And kita. now he's saying to you, Dan dia berkata saat ini, I'm raising you up aku membangkitkan engkau. so that the spirit of God, Supaya roh Tuhan, the same spirit of roh God, yang sama, I say the same spirit of saya katakan God roh yang sama, that Jesus had yang Yesus is punya, also in you. juga ada dalam That dirimu. you and I can do great exploit Supaya engkau dan aku bisa melakukan pekerjaan yang besar. because you are the representative of Jesus. Oleh karena engkau akan menyatakan Yesus And sendiri. Jesus wants to use you Karena Yesus akan memakai to do hidupmu great exploit, untuk melakukan pekerjaan to yang do besar. great miracle, Untuk melakukan mujizat yang to do besar. wonders of God. Untuk melakukan mujizat That's yang why besar. Jesus is saying, Sebab itu Yesus I katakan, come to pour my spirit upon your life. aku datang untuk mencurahkan rohku. Because there's going to be a transformation in this church. Oleh karena akan terjadi perubahan di gereja ini. I say there's going to be a transformation in this Saya church. katakan akan terjadi perubahan dalam Don't gereja worry ini. about the past. Jangan peduli tentang masa I say lalu. don't worry about the past. Jangan peduli dengan masa The yang past sudah is all lalu. over. Karena masa yang sudah lalu sudah But God is lewat. looking at your future. Karena Tuhan sedang memandang masa What you are going to depanmu. do today Hari ini apa yang kau is lakukan going to affect about the future of your life. akan berpengaruh kepada masa depanmu. Because God is at work in this place. Oleh karena Tuhan akan bekerja di tempat ini. Oh, hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Saya katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Get ready for God to do something. Bersyukur bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. God is waiting for his people. Tuhan sedang menunggu, menanti umatnya. You can say, no, Lord. Engkau bisa katakan tidak Tuhan. God is not going to do anything. Tuhan tidak akan melakukan apapun. God is only going to say to people who say, yes, I'm ready, Tuhan Lord. akan bekerja menurut orang yang rela atau yang mau. If you are ready, then God is going to use you. Ketika engkau siap dan rela, Tuhan akan bekerja. If you are ready, you say, yes, Lord, I want to do something. Then God will bless your life. Ketika engkau rela dan siap, maka Tuhan akan melakukan pekerjaannya. That's why God says, Sebab itu Tuhan katakan, I want you to be strong saya mau engkau menjadi kuat spiritually. secara roh. How many want to be strong spiritually? Berapa banyak yang ingin kuat? Only 5 people. Hanya 5 orang saja. How many want to be strong in the Spirit Berapa of banyak yang God? sungguh-sungguh mau kuat dalam Tuhan?
If you are ready, then God is going to do something. Ketika engkau siap, maka Tuhan akan melakukannya. I didn't want to come to Jakarta. Saya sebenarnya tidak mau datang ke Jakarta. God told me to come to Jakarta this trip. Dan Tuhan minta saya itu datang ke Jakarta perjalanan kali ini. Number one, Yang pertama, because of Pak Lukas. oleh karena pendeta Lukas. Number two, Yang kedua, because of Peter. karena Peter. Because God wants to do something. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu. God is going to break the yoke of slavery. Tuhan akan menghancurkan setiap belenggu dosa. Because God has got great destiny for your life. Karena Tuhan punya destiny yang luar biasa dalam hidupmu. You know, I did not sleep for 3 to 4 days. Saya sudah kurang tidur selama 3 sampai 4 hari. I only sleep for 2 hours and 3 hours. Saya hanya tidur lebih kurang 2 jam sampai 3 jam. I was waiting. Saya menantikan Tuhan. Yesterday I came in. Ketika saya datang kemarin, I told Pak Lukas, saya just katakan leave kepada me. pendeta Lukas, I don't want to eat. I want to rest. tinggalin saya saja di hotel, saya nggak mau makan, saya hanya mau istirahat. I tell you, God woke me up many times. Dan Tuhan itu membangunkan saya banyak waktu. I also pray for the church. Saya juga berdoa untuk gerejanya. I also pray for a few people. Saya juga berdoa untuk beberapa orang. I also pray for this church. Saya juga berdoa untuk gereja di tempat ini. And because they say Pak Amos and Gereja Rock. Karena mereka katakan Pak Amos ada di gereja Rock. And I was praying. Dan saya sedang berdoa. How many people were in this church more than 10 years? Berapa banyak yang sudah beribadah di tempat Islam lebih daripada 10 tahun? Okay. This church Gereja ini has gone through a tough time. sudah melewati masa yang sukar. I'm telling this again. The church went through a tough time. Dan gereja telah melewati waktu yang sukar. And after that, Dan setelah itu, many people left the church. banyak orang yang meninggalkan gereja. But God is going to do something in this church. Tapi Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. God is going to bring back the glory of God. Tuhan akan membawa kembali kemuliaannya ke tempat ini. God is going to bring restoration into Tuhan this akan church. membawa pemulihannya ke tempat ini. God is saying the young ones get ready to see the glory and the move of God. Tuhan berkata, orang-orang yang muda bersiaplah karena Tuhan akan melakukan pekerjaan besar. And God is telling the old things are over. Dan Tuhan katakan, yang tua sudah berlalu. The old things are all over. Yang lalu sudah berlalu. It's all history. Semuanya telah menjadi sejarah. You cannot take back the time in 2021 and 2018 and 2020. Engkau tidak bisa mengambil kembali atau menghadirkan tahun 2008, 2021 ke masa sekarang ini. Ini tahun 2024. Jangan fikir 2020 lagi. So many people are still thinking about COVID 2019, 2020. Banyak orang yang masih terpola dengan pikiran COVID di tahun 2019, 2020. Masih menangis menunggu COVID. Many of them are thinking COVID. Banyak orang yang masih dilema dengan COVID. God has done a miracle. Tuhan sudah melakukan mujizat. God has wiped off. Tuhan sudah menyapu bersih. God says now is a time of restoration. Tuhan katakan inilah waktu pemulihan. Pastor, God is saying to you it's a time of restoration for you. Pastor, Tuhan berkata ini adalah waktu pemulihan dalam hidupmu. God is saying it's a time of restoration for Tuhan you. katakan ini waktu restorasi. It's a time of a new beginning for Ini your adalah life. waktu permulaan yang baru. And God is going to use you again. Dan Tuhan akan pakai hidupmu kembali. There was a time that God used you mightily. Ada waktu dulunya Tuhan pakai luar biasa. But something has happened to your spirit Karena man. ada sesuatu yang terjadi dengan manusia. Because some of them has hurt you. Karena ada orang yang melukai hatimu. Some of them has abandoned you. Ada orang-orang yang meninggalkan engkau. Some of them has said, I don't want to do anything with Ada you. orang yang berkata, aku nggak mau bersama dengan Pak Pendeta But melakukan God is apapun. going to raise you up again. Tapi Tuhan katakan, aku akan membangkitkan kau I'm kembali. going to pour new spirit upon your Aku life. akan mencurahkan roh yang baru. I'm going to pour new spirit upon your Aku akan life. mencurahkan roh yang baru. And God is saying to you, Dan Tuhan katakan, I'm going to heal your life. aku akan menyembuhkan hidupmu. I'm going to heal your wife and your Aku akan family. menyembuhkan istri dan juga keluargamu. Because God is about to do something new. Karena Tuhan akan
akan melakukan sesuatu yang baru. God is saying to you this year, Dan Tuhan katakan tahun ini, as you prepare, ketika engkau mempersiapkan, God is saying, I'm going to use you in a great way. dan Tuhan berkata, aku akan pakai hidupmu dengan cara yang luar God is biasa. saying it's a time of restoration. Ini adalah waktu It's pemulihan. a time of healing. Ini adalah waktu It's kesembuhan. a time of Ini deliverance. waktu pelepasan. It's a new day, a new time, a Ini new adalah world. hari yang baru, masa yang baru, permulaan yang baru. Oh, hallelujah. Haleluya. Oh, the glory of the Lord. The glory of the Lord Kemuliaan dari Allah is going to come back to this church. akan kembali ke gereja di tempat ini. I want you to know God is going to do a little renovation even the church. Bahkan Tuhan akan melakukan renovasi dalam gedung ini. But the church, get ready. Mari jemaat bersiaplah. Church, get ready. Jemaat bersiaplah. It's you who need to stand with him. Engkau semua perlu bersama-sama dengan Bapak Pendeta. You need to stand with him. Engkau perlu berdiri bersama dengan beliau. He says, let's do it again. Mari kita katakan, lakukan itu sekali lagi. Let's do it again. Kita lakukan sekali lagi. For the glory of the Lord. Untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of the Lord. Untuk kemuliaan For the Tuhan. victory of the Lord. Untuk kemenangan dari It's a Tuhan. new day. Ini adalah hari yang baru. It's a new anointing. Ini adalah pengurapan yang It's a baru. new release of the Lord. Dan ini adalah kelepasan yang baru. God is going to bless your life. Tuhan akan memberkati hidupmu. Before I continue my message, I want to pray for you, Pastor. Can you come to the front? Sebelum saya melanjutkan With your khotbah wife. saya, boleh saya berdoa untuk Bapak Gembala bersama dengan Just Ibu come to the Gembala. front. There is going to be anointing. Akan ada pengurapan tercurah. There's going to be healing. Come on, some Akan ada- leaders, can you come? Bisa berdiri di belakang. Horobo shandaya masekebo. Rasata prakasataka. Hedelebo shatala masede. Bless. I say God is bringing healing. Saya katakan Tuhan sedang mencurahkan kesembuhan. God is bringing healing. Tuhan mencurahkan kesembuhan. Your hurts are all healed. Semua lukamu disembuhkan. Everyone that has hurt you. Setiap orang yang menyakiti hatimu, Today God says I'm bringing healing. hari ini Tuhan katakan, aku membawa kesembuhan. I'm setting you free. Aku membebaskan hidupmu. Every bondage in your life is broken. Setiap belenggu dipatahkan. Every curse in your life is Setiap broken. kutuk dipatahkan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. 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 The awesome power of God. Kuasa Allah yang besar. The awesome power of God Kuasa Allah yang besar is coming upon your life. sedang tercurah dalam hidupmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I want you to know today God is Saya mau kau visiting you. tahu, hari ini It's an awesome power. ada kuasa Church, I yang want you besar. to stretch your hands towards Mari, Pastor and jemaat his wife. Tuhan, gereja Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala. Stretch your hands towards Ayo, mari kita semua arahkan tangan kita, kita berdoa. Tutup mata kita, pejamkan, kita lepaskan berkat. Pray for them. Berdoa untuk kedua hamba Tuhan ini. I want you to tell the Lord, oh God, Katakan, Tuhan, use this pastor. pakai gembalaku, Use this church. pakai gereja ini. I want you to know something is going to be broken Saya in mau this kau place. tahu sesuatu akan dipatahkan In the name of Jesus. dalam nama Yesus. I break every yoke. Aku patahkan setiap I break kuk, every bondage. setiap belenggu, I break every curse. setiap kutuk, Every sickness. setiap sakit, Every disease. setiap penyakit, Every witchcraft that people have sent towards you. setiap kuasa kegelapan yang coba dipakai oleh There was musuh. a witchcraft that was sent to your life and your family. Ada kuasa kegelapan yang dipakai oleh musuh untuk God says, menyerang. I'm healing. Dan saya katakan saat ini terjadi I'm breaking kesembuhan. the curse. Saya cabut kutuk itu In the name of Jesus. dalam nama Yesus. I rebuke the curse. Aku hardik kutuk itu. I say, go back to the sender. Kembali ke tempat asal In mulamu Jesus' name. dalam nama Yesus. Bring the glory back to this church. Lepaskan kemuliaanmu. Bless this church Berkati gereja ini. and bless their life. Berkati hidup mereka. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Let the anointing begin to flow. Biarkan urapan terus mengalir. Heal right now. Sembuhkan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Api dari Tuhan. Api dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapi hambamu.
Saya mau kau tahu Tuhan sedang memandang hidupmu. You have given and you have done work sacrificially. Engkau telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh berkorban. And you say, even until death, I will serve you. Engkau berkata kepada Tuhan, sampai mati pun aku akan melayani Tuhan. I will do anything for you. Aku akan melakukan apapun. God is saying again, the faithfulness of God is going to Tuhan come. katakan bahwa kesetiaan dari Tuhan akan I say membawa. God is going to open many doors for your life. Tuhan akan membuka banyak pintu dalam hidupmu. God is going to open many doors even right now. Tuhan akan membuka banyak pintu dalam hidupmu. God is going to use you again to do great exploit. Tuhan akan memakai hidupmu kembali untuk There is going to pekerjaan be besar. signs and wonders in your life. Akan ada mujizat dan tanda-tanda heran. There is going to be miracle, healing and deliverance in your life. Akan ada pelayanan mujizat, pelepasan dalam hidupmu. God is saying to you, I'm going to bring provision for your life. Tuhan berkata, aku akan membawa In the name of persediaanku dalam Jesus, hidupmu. there is going to come a time God is going to visit you. Akan ada waktu Tuhan sungguh-sungguh melawat hidupmu. Get ready. Bersiaplah. This year, God is going to visit you. Hari tahun ini Tuhan akan melawat hidupmu. And the visitation come, then God is going to open every doors for your Ketika life. lawatan itu turun dalam hidupmu, kau tahu Tuhan sedang membuka pintu. It can even happen next week, this week, today. Mungkin bisa juga terjadi minggu depan, hari esok atau hari ini. God is going to visit you. Tuhan akan melawatmu. And even today, God is visiting you. Bahkan sekarang Tuhan sedang melawat hidupmu. And this visitation is going to open every door. Dan lawatan ini akan membuka banyak pintu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, God is going to bless your life. Tuhan akan memberkati hidupmu. God is going to bless your family. Tuhan akan memberkati keluargamu. God is going to bless this church. Dan juga memberkati gereja. And God is going to use you mightily. Dan Tuhan akan pakai hidupmu. Father, bless this church. Bapa, berkati gereja ini. And bless Pastor Amos, his wife and his daughter. Bapak Gembala Amos dan juga istrinya. I say God has healed you. Tuhan telah sembuhkan Anda. God has comforted you. Tuhan telah menghibur. And God says, I will be the provider for your Dan life. Tuhan berkata, akulah yang akan menjadi Allah yang menyediakan bagi hidupmu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Why not Amen. give a good clap offering to Mari the kita Lord? beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Thank you, Pastor. Horamashandai. I came here with the word. Saya datang untuk menyampaikan suara Tuhan. I know what God is speaking and what God is doing. Aku tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan sedang kerjakan. I know when I was just ministering, I know exactly what God is doing to his life. and Ketika his wife. tadi aku melayani Bapak Gembala, aku tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam gereja ini. Church, learn to Gereja. respect both. Mari hormati gembalamu. Church, learn to respect both of them. Gereja, jemaat Tuhan, belajarlah menghormati hamba Tuhan di tempat ini. Because he's your spiritual father. Karena dia adalah Bapa rohanimu. I say that again. He's your spiritual father and his wife is a spiritual mother. Dan saya ulangi sekali lagi. Bapak Amos adalah Bapa rohanimu dan istrinya adalah ibu rohanimu. You will see with your own eyes Engkau akan melihat dengan matamu sendiri. this year, Tahun ini, God is going to transform everything in his life. Tuhan akan merubah segalanya dalam hidupnya. God is going to transform everything in the church. Dan juga Tuhan akan merubah segala yang ada dalam gereja. God is going to bring new people into the church. Tuhan juga akan menarik jiwa-jiwa baru. He's going to move with signs and wonders again. Dia akan melakukan mujizat dan tanda heran lagi di tempat ini. You will see with your eyes. Engkau akan melihat dengan matamu sendiri. God has healed him. Tuhan sudah menyembuhkan. Church, you need to respect him. Gereja, jemaat Tuhan, engkau perlu menghormati. You need to stand with him. Engkau perlu berdiri You bersama need to dengan support him. hamba Tuhan di tempat ini. Because God Oleh karena Tuhan is at work in his life. sedang bekerja dalam hidupnya. Amen. Amin.
you know why? God is also going to put the same spirit upon your life. Dan Tuhan juga akan kemudian mencurahkan roh yang sama seperti dalam hidupnya. I want you to turn your Bible to the book of Ephesians chapter 6. Kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang ke-6. Ephesians chapter 6 verse 10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. It says, finally my brethren, Akhirnya saudaraku, be strong in the Lord and the power of his might. hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. It says, my brother, be strong in the Lord and the power of his might. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Watch and stand fast in faith. Be brave, be strong. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Wow. You see, bersikap sebagai laki-laki. Behave like a man. Yeah, behave like a man. Bersikaplah seperti seorang laki-laki. You bukan binatang ya. You're not animal, you are a human. Behave like a human. Bersikaplah seperti seorang layaknya seorang manusia. So, if you want to see God using you, be a man of God, a woman of God. Jadi kalau engkau mau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, bersikaplah seperti seorang hamba Tuhan, pria Tuhan, dan juga wanita Tuhan. He says, watch, Dan dia katakan, lihatlah, stand fast in faith, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. be brave, Bersikaplah kuat, be strong. dan jadilah kuat. Then God will use you to do great exploit. Dan Tuhan akan memakai hidupmu dengan luar biasa. Why God is sending his spirit upon this church and upon the pastor and every congregation? Kenapa Tuhan mencurahkan rohnya dalam hidup gembala dan juga gereja tempat ini? Because the anointing will cause you to do great exploit. Karena urapannya Tuhan akan membuat Anda terlibat dalam pekerjaan besar. Number 2, Yang kedua, for your own benefit. dan juga untuk kebaikanmu sendiri, For your own benefit to win the battle. untuk keuntunganmu sendiri, untuk menang di dalam peperanganmu sendiri. Because we are constantly at war. Oleh karena kita semuanya terlibat dalam I peperangan want you to know rohani. there is a strong man in this area. Dan saya mau engkau tahu bahwa ada manusia, orang kuat di wilayah tempat ini. It's a strong man, a spirit, a demon. Dan orang kuat itu adalah roh atau roh setan. Why this place, the devil put you in misery and difficulty, in poverty and sickness? Because of the demonic spirit, strong man. Kenapa kemudian roh teritorial itu membuat orang menjadi sakit, orang terbelenggu karena kuasa daripada setan yang ada di atas penghulu-penghulu di udara. And God says, I want you to win this battle. Dan Tuhan katakan, aku mau kau menang dalam peperangan ini. That's why God has sent the Holy Spirit so Oleh that you sebab can itu become Tuhan a victorious person. telah mencurahkan rohnya supaya engkau berkemenangan. It's okay. Berapa jam, Pak? Terus. Okay. Okay, now. God says, I want you to be a winner. Tuhan berkata bahwa aku mau engkau menjadi seorang pemenang. You see, in order for you to win, you must have faith. Supaya engkau untuk menang, engkau harus punya iman. So in order for faith to move, you must know the word. Supaya engkau punya iman, engkau harus mengenal firman. So the Bible says, know the word, know the truth, and the truth will set you free. Alkitab katakan kenalilah kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskanmu. So you must love the word of God. Engkau harus mengasihi firman Tuhan. You must love the word of God. Engkau harus mengasihi firman Tuhan. You must also desire for the Holy Spirit. Dan juga engkau harus merindukan Roh Kudus. Amen. You must desire for the Holy Spirit. Engkau harus merindukan Roh Kudus. And the third thing, you must pray in the Spirit. Yang ketiga, engkau juga harus berdoa dalam Roh Kudus. You must pray in the Spirit. Anda harus berdoa dalam Roh Kudus. You see, then you see, after praying in the Spirit, an unction of the Holy Spirit will come. Ketika Anda mulai berdoa dalam Roh Kudus, Anda akan melihat pengurapan yang lebih besar tercurah dalam hidupmu. The more you pray, the more you wait upon God, then the Spirit of Semakin God will. dalam engkau berdoa dan menantikan Tuhan, maka pengurapan itu semakin besar.
then you fight the battle, you will be a winner. Dan ketika engkau di dalam peperangan rohani, engkau akan memenangkan peperangan itu. So you are constantly at war. Ketika kau sedang dalam peperangan, If you don't pray, you don't fast, you don't read the word of God, you don't pray in the spirit, the devil will beat you up. ketika engkau tidak berdoa, berpuasa, tidak baca firman, maka iblis akan bertindak dalam hidupmu. So when the devil attack you, Ketika iblis menyerang hidupmu, you don't know how to pray. engkau tidak tahu bagaimana berdoa. You don't know how to fast. Engkau tidak tahu bagaimana You do not berpuasa. know how to use the word of God. Bahkan engkau tidak tahu menggunakan firman Allah. So that's why the Bible says, I want to make you strong in the spirit of God. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan engkau akan dijadikan kuat dalam rohnya Tuhan. So you can do great exploit. Supaya engkau bisa melakukan pekerjaan besar. Amen. Amin. Amen. I'm going to pray for you today. Saya akan berdoa bagi Anda. I'm going to minister to you today. Saya akan melayani Anda. But I know God is going to do signs and wonders. Tapi saya yakin akan terjadi mujizat di tempat I've seen ini. dead people raise up. Saya sudah pernah membangkitkan orang mati. You know, God is a supernatural God. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. I've seen God doing miracle, creative eyeball in Bahkan people saya who don't juga have pernah eyeball. melihat bagaimana Tuhan menciptakan mata bola yang baru. I've seen many people walk. Bahkan saya From the lihat wheelchair. lihat banyak orang bisa bangkit dari kelumpuhan. I want you to know with God all things are Saya mau possible. kau tahu bahwa bersama dengan Tuhan What segala is your sesuatunya problem? What mungkin. is your need? What are the things that you ask of God? I want you to know God can do great. Apapun yang kita minta, pergumulan kita, Tuhan mampu melakukannya. Because God wants you to be a winner. Karena Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang. God wants you to be victorious. Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang. God wants you to be blessed. Tuhan mau kita diberkati. God don't want you to be a poor person. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang We miskin. have a rich God. Karena kita punya Allah yang We kaya. have a rich God. Kita punya Allah yang kaya. The rich God will bless your life Allah yang kaya akan memberkati hidupmu. because you are the children of God. Karena engkau adalah anak-anak If Allah. the children of God knows how to ask Kalau from the anak-anak Father Allah God, tahu bagaimana caranya meminta kepada Allah Bapa. He is a God who has created everything. He can bless your Dia life. adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan mampu memberkati hidupmu. When you ask the earthly father for something, your earthly father will give it to you even though difficult. Kalau kita sebagai manusia minta kepada Bapa kita yang ada di dunia, itu pun kalau sulit, Bapa kita memberikan. Apalagi kepada Bapa yang ada di surga. He will bless your life. Dia akan memberkati hidupmu. I want you to change the way you think. Saya mau engkau merubah pola berpikirmu. You are not poor. Engkau bukan orang miskin. You are not sick. Engkau tidak sakit. You are blessed of God. Engkau diberkati. You are a children of God. Engkau adalah anak Tuhan. You have got great potential and destiny. Engkau punya potensi yang besar dari Tuhan. God has placed you in this town. Dan Tuhan telah meletakkan engkau di kota ini. God will bless your life. Dan Tuhan akan memberkati. Yesterday is over. Yesterday is over. Kemarin sudah selesai. Today is a new day. Hari ini adalah hari yang baru. God is preparing you for great things. Dan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk pekerjaan yang I want besar. you to be excited Saya mau engkau mulai bergairah. because God is looking at your life. Karena Tuhan sedang memandang hidupmu. He's looking at how you respond to Dan Tuhan God. sedang melihat bagaimana engkau meresponinya. Are you saying, yes Lord, I want to be blessed? Apakah engkau mau berkata, iya Tuhan aku mau melakukannya. Or you say, oh God, if you want to bless me, you bless me. If not, never mind. Atau sebaliknya engkau berkata, Tuhan kalau mau berkati ya berkati, kalau tidak ya sudahlah. People of faith will say, Lord, despite of whatever situation, I want you to bless me. Orang yang penuh dengan iman, bagaimanapun sulit dia akan berkata, Tuhan aku mau engkau memberkatiku. The Spirit of God came upon your life so that you can become a winner. Roh Tuhan tercurah dalam hidupmu supaya engkau menjadi seorang pemenang. You will become a person of breakthroughs. Supaya engkau menjadi orang yang menerobos. We have victory in Christ Jesus. Dan kita sudah punya kemenangan dalam That's why Kristus. the Bible says, if Jesus is for you, who can be against you? Maka Alkitab katakan, jika Kristus ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan If kita? God is in your side, who can be against you? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? If God is on your side, God is going to fight for you. Kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan yang berperang bagi kita. So God is going to fight for you. Dan Tuhan akan berperang bagi kita. If God is going to fight for you, Kalau Tuhan berperang bagi kita, you are going to be victorious. engkau pasti akan You are going to berkemenangan. be a winner. Engkau akan menjadi You are pemenang. going to be healed. Engkau akan disembuhkan. You are going to be prosperous. Engkau akan diberkati. Because God is going to fight for you. Karena Tuhan yang berperang bagimu. I want you to know this is a spiritual battle. Dan saya mau engkau tahu
bahwa ini adalah peperangan It's rohani. not a physical battle, Ini but a bukan spiritual peperangan battle. jasmania, tapi peperangan rohani. We need to win in the spirit. Dan kita perlu menang di dalam alam roh. If you win in the spirit, you will win naturally. Dan kalau kita menang di alam roh, maka kita menang di alam Because when you begin jasmania. to touch the supernatural, the Ketika- supernatural will become normal in our daily life. Ketika engkau mulai menjamah kuasa supranatural, maka itu akan menjadi sesuatu yang rutin dalam hidup kita. I want you to know today God wants to minister to your Saya mau life. engkau tahu hari ini Tuhan mau melayani hidupmu. He wants to do great things in your Dia akan life. melakukan pekerjaan yang besar. I got a long message. I'm going to Saya preach for sebenarnya one punya more hour. khotbah yang panjang. I got 1 more hour to preach. Saya sebenarnya masih punya 1 jam untuk khotbah. God wants you to benefit from the battle that you're going to win. Tuhan mau dalam setiap peperangan kita mendapat keuntungan. In the book of Colossians chapter 1 verse 11 says, Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-11. be strengthened with all might, according to his glorious power, with all patience and long suffering with joy. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Be strengthened with all might, Dikuatkan dengan segala kekuatan. according to his glorious power. I want you to see that's a glorious power. Saya mau kita lihat bagian bahwa ada kuasa kemuliaan With all patience and long suffering. untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. I want you to know God is saying be patient. Saya mau kau tahu bahwa Tuhan minta kita sabar. Long suffering there will be. Dan juga akan ada yang namanya ketekunan. God is going to give you victory. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan. God is going to give you victory. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Don't lose heart. Jangan kehilangan hatimu. Don't lose heart. Jangan kehilangan hatimu. Be strong in the faith of God. Jadilah kuat dalam iman. God wants to build up faithful men and women. Tuhan mau membangkitkan manusia-manusia yang penuh dengan iman. All right, now, the third thing God wants to see benefit on others. Yang ketiga juga, lewat peperangan, Tuhan mau lihat ada keuntungan bagi semua orang. So, why the anointing and the breakthroughs that you need so that it's not going to bless your life, it's also going to bless other people's life. Jadi pengurapan yang dicurahkan dalam hidupmu bukan hanya saja memberkati hidupmu, tapi juga memberkati orang lain. Romans chapter 15 verse 1. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. We then who are strong might bear with one another who are weak. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. So, what God is saying, Apa yang Tuhan katakan? we have to help one another. Kita harus menanggung kelemahan orang lain. If somebody is weak, we need to stand with them. Ketika ada yang lemah, kita perlu berdiri bersama dengan Bear with mereka. one another. Bersama satu sama lainnya. You see, if you want to bear with one another, you must have love. Ketika engkau mau menanggung kebersamaan, kau harus punya kasih. If you don't have that kind of care and love, you cannot bear with one another. Kalau engkau tidak punya perhatian dan kasih, maka engkau tidak bisa bersama-sama dengan yang menderita. So God says, love one another. Jadi Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Come on, say to somebody, love one Saya katakan another. sebelah kiri kananmu, kasihilah sesamamu. Why? Kenapa? Because somebody is weak. Karena ada yang lemah di antara kita. So you are who are strong. Jadi engkau yang kuat, Help build one another. bangun satu sama lain. Build one another. Bangun satu sama lain. Stand with them Berdirilah bersama Pray dengan with mereka. Berdoa bersama dengan so mereka. that God will also strengthen the rest. Supaya juga Tuhan bisa menguatkan yang lainnya nanti. God is here to build our life. Tuhan ada di sini untuk membangun kita. If you look at the life of Paul, Kalau engkau lihat hidupnya Rasul Paulus, you know, the Bible says Paul had a thorn in his flesh. Alkitab katakan bahwa Paulus ini punya duri dalam dagingnya. What is a thorn? Apakah duri itu? What is a thorn? Apakah duri itu? It's not sickness or disease. Itu bukan hanya sekedar penyakit atau sakit. It is not about some sin, Itu juga bukan dosa, but it was a demonic spirit tapi itu adalah roh jahat that was opposing his ministry. yang selalu melawan pelayanannya Rasul Paulus. That's why God says, Oleh must be sebab itu, strong in the spirit Tuhan and the word katakan of God. kuat di dalam rohnya. So you can quote Paul, Apostle Paul. Paul also had a lot of, things, but he had a demonic spirit
following his ministry and was harassing him all the time. Dan kita bisa ambil banyak tulisan Paulus yang luar biasa, tapi juga dikatakan bahwa ada kuasa kegelapan yang selalu menghalang pelayanan Paulus. Paul prayed, he said, Lord, take away this thorn. Dan Paulus berdoa, Tuhan cabut duri ini. God did not do anything. Dan Tuhan tidak lakukan apapun. I want you to know, sometimes this thorn is there for you to make you humble. Dan saya mau kau tahu bahwa duri ini terjadi dalam hidup kita supaya kita belajar rendah hati. So that, you will know it's God alone. Supaya engkau hanya tahu bahwa bersama dengan Tuhanlah engkau mampu. That's why you will say, Lord, it's not me, but you alone. Engkau berkata, Tuhan bukan aku, tapi engkau Tuhan. Lord, I will need to humble myself. Tuhan, I aku need to perlu exalt you. merendahkan diri supaya engkau bekerja dalam hidupku. Paul began to say, Lord, despite of all these things, I will glorify you. I will magnify you. You alone, even though there is a thorn in my flesh, I'm not bothered about it, but I want to honor you and glorify you. Rasul Paulus kemudian belajar bahwa sekalipun ada duri dalam dagingnya, ada kelemahan, dia berkata, aku mau tetap memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. But he fight a fight of good faith. Dan dia memenangkan peperangan dengan iman yang berkemenangan. Even though Paul was having this battle of a demonic spirit, Bahkan juga Paulus sedang berperang dengan kuasa kegelapan ini. he had the revelation knowledge and the Spirit of God. Dia juga mendapatkan pewahyuan dan pengetahuan akan Tuhan. Number two, Yang he kedua. was used by God to minister to people. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani banyak orang. So God wants to use you to minister to Jadi people. Tuhan mau memakai hidupmu untuk melayani banyak orang. I believe today God wants to do that. The same thing Saya in your life. percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama dalam hidupmu. How many want to be used of God? Berapa banyak yang ingin dipakai Tuhan? How many want to be used of God? Berapa banyak yang ingin dipakai oleh Tuhan? How many want to be used of God? Berapa banyak yang ingin dipakai oleh Tuhan? How many said, Lord, use me, Berapa banyak yang rindu berkata, Tuhan pakai hidupku, fill me, penuhi aku, fill me, penuhi aku, empower me. perlengkapi aku. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus, in Jesus' name. di dalam nama Yesus, Let the new move of God come into my biarkan life. pergerakan yang baru terjadi dalam hidupku. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus, As I'm going to pray for you, ketika nanti aku berdoa, something is going to be broken in your spiritual life. sesuatu akan mulai terhancurkan di dalam manusia rohmu. Something is broken in this church, the atmosphere in the spirit. Sesuatu akan mulai dihancurkan atmosfer di sekitar tempat ini. And God is going to touch your life because you are going to be a soul winner. Dan Tuhan berkata, aku akan menjamah hidupmu dan kau akan menjadi penjala manusia. How many want to be used of God? Berapa banyak yang mau dipakai? Sure you want to be used of God? Anda yakin Anda mau dipakai Tuhan? Amen. You want to be used of God? Anda mau dipakai Tuhan? The first thing that you need to do, Yang pertama yang kau harus you say, lakukan, Lord, pour your Tuhan, spirit upon my life. curahkan rohmu dalam hidupku. Number two, Yang kedua, you must look out for souls engkau harus mulai mencari jiwa and win them for the kingdom of God. dan menangkan mereka untuk kerajaan And Allah. bring them to the house of God. Dan menangkan mereka untuk kerajaan Allah. Then baptize them straight away. Dan kemudian baptis mereka. That is what God is going to use you. Itu yang Tuhan ingin Anda lakukan. When the first time when I got saved, Ketika pertama kali saya diselamatkan, I do not know anything about laying hand and praying for the saya people. belum mengerti tentang penumpangan tangan, mendoakan orang. There was somebody, I was in Singapore, I was studying in Singapore, Waktu itu saya masih kuliah di Singapura and I was staying in one of the flats. dan saya tinggal di salah satu apartemen And every time, I hear people shouting and crying. dan saya selalu dengar orang menangis dan berteriak. And I said, I don't know what is happening. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi I'm a sebenarnya. new Christian, Saya orang Kristen baru, just about 2-3 days old. baru hanya Maybe 1 week. 2-3 hari saja atau mungkin 1 minggu. So I went up, I said, I knock at the door. Dan saya naik ke atas dan saya mulai mengetuk pintu. I said, I'm a Christian. Saya katakan saya orang Kristen. I see you every night, every day crying and shouting. Saya dengar suara tangisan dan suara doa, suara seruan. Can I help you? Boleh saya bantu? I don't know how to pray. Saya tidak tahu bagaimana berdoa. I don't know how to read the Bible well. Bahkan saya tidak tahu bagaimana cara membaca Alkitab. But I can do one thing. Tapi saya bisa lakukan satu. I can pray and say to the Lord, help him. Saya bisa berdoa, Tuhan bantu So hidupnya. I stand like what the pastor did. I place my hand on the person. Waktu itu saya mulai berdoa untuk orang yang teriak-teriak ini dan saya tumpangkan tangan.
And suddenly the guy began to manifest. Dan orang itu tiba-tiba mulai manifestasi. And the demon came out of him. Dan kemudian iblis itu keluar dari tubuhnya. And he was set free. Dan dia dibebaskan. I told him, go to church now. Dan saya katakan sekarang pergilah ke gereja. I want you to know the same thing God can do to your life. Saya mau engkau tahu bahwa hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu. If you don't pray, Kalau engkau tidak berdoa, you will never know the power of God. engkau tidak tahu kuasa Tuhan. If you don't go out and witness to people, you will not know that God is going to use you. Kalau engkau tidak mulai keluar dan bersaksi, engkau tidak tahu bahwa Tuhan bisa bekerja dalam The hidupmu. Bible says you have responsibility of winning souls. Alkitab katakan engkau punya kewajiban untuk memenangkan jiwa. You must have a desire. Engkau harus punya kerinduan. The Bible also said, Alkitab juga katakan, if you don't save kalau engkau tidak your friends, your loved ones, the blood of the blood will be in your hand. Kalau engkau tidak selamatkan keluargamu, saudaramu, sahabatmu, maka darah mereka ada di tanganmu. So it's very, very dangerous. Dan ini begitu berbahaya. I always say, if you want the anointing must work in your life. Dan saya katakan selalu kepada orang, kalau engkau mau urapan itu harus bekerja dalam Don't say, I hidupmu. want the anointing, then you never do anything. It's dangerous. Jangan cuma minta urapan tapi tidak melakukan apapun, itu bahaya. I can tell you many testimonies. Saya bisa cerita banyak kesaksian. If I were to tell testimony, I cannot finish even the whole Kalau saya day. cerita semua kesaksian, maka saya nggak bisa menyelesaikan khotbah saya. I want you to know today God wants to pour His Spirit. Saya mau engkau tahu bahwa hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Just now, how many say, I want to be used of God? Tadi yang katakan bahwa aku mau dipakai Tuhan siapa? I want the Spirit of God to come. Yang berkata, aku mau roh Tuhan untuk datang. Stand to your feet if you Mari want God to bangkit use berdiri you. sekarang. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. As I told you, Ketika tadi saya katakan, I came here with a mission. saya datang dengan sebuah misi. I came with the purpose of God. Aku datang dengan tujuan ilahi. I came here because I heard the voice of God. Aku datang karena aku dengar suara Tuhan. I came and preached because I heard what God was telling me for the church. Aku datang untuk berkhotbah di tempat ini karena suara Tuhan kepada tempat ini. Today, your life is going to change. Hari ini hidupmu akan diubahkan. Today, the spirit of the work of the enemy is going to be broken. Hari ini segala pekerjaan iblis akan dihancurkan. How many say, I want the anointing of God? Berapa banyak yang berkata, aku ingin urapan Tuhan. Come to the front. Mari maju Come ke to the depan. altar. Kita maju, kita All those who say, lift up your hands, just come. tadi yang angkat tangan bisa maju ke sini, saya doakan. I want to pray for you. I want to pray for you. Just come to the presence of God. Don't wait there, come. Jangan tunggu di sana, maju This, ke depan. this is the altar of God. Ini adalah altar kudus Tuhan. This is the presence of God. Ini tempat di hadirat Allah. Come, all the team people who were here with me just now, just come. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I want you to know, church, Saya mau kau tahu, gereja, this is a new beginning for the church. ini adalah permulaan baru bagi gereja di tempat ini. This is a new beginning for the church. Ini adalah permulaan baru. I want some people to come and pray along with me. Saya mau berdoa Datang ke bersama depan, dengan ya. saya. Okay, come to the front. Come behind me. Because God is going to do something. Holy Spirit, Roh Kudus, in the name of Jesus. dalam nama Yesus, In the name of Jesus. dalam nama Yesus, In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Now, I want you to repeat this prayer after me. Saya mau kita mengucapkan doa yang sama. Say, Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus, please forgive me. ampuni dosaku atas setiap pelanggaranku. Dalam nama Yesus, hari ini patahkan setiap belenggu, hancurkan kutuk
Dalam nama Yesus, Make me a prayer warrior. jadikan aku seorang pendoa. Jadikan aku bejanamu. Make me an instrument for you. Jadikan aku alat di tanganmu. Use me this time. Pakai aku di kota ini. I want to be a soul winner. Aku mau menjadi pemenang jiwa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Fill me again. penuhi aku. Baptize me again. Baptis aku. Empower me again. Kuatkan aku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, I thank you aku bersyukur for the anointing of God. untuk urapan Tuhan. I thank you Aku bersyukur for the anointing of God. untuk urapan Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus, God is also going to heal you. Tuhan akan menyembuhkan Anda. I said God is going to heal you. Tuhan akan menyembuhkan Anda. As you ask the Lord, God is going to heal you. Ketika kau minta, Tuhan akan menyembuhkan. Whatever your need is, God is going to come and heal you. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan jamah. That's first thing, there is going to be physical healing. Yang pertama, dengarkan baik, akan terjadi kesembuhan dalam tubuhmu. Number two, there's going to be spiritual healing. Yang kedua, akan terjadi kelepasan dalam manusia rohmu. Number three, Yang ketiga, there is going to be financial healing. akan terjadi terobosan dalam keuanganmu. God is going to bless your life again. Tuhan akan memberkati hidupmu kembali. There is physical healing. Akan terjadi kesembuhan jasmania, Number two, there is going to be spiritual healing. akan terjadi kesembuhan rohania, Number three, there's going to be financial healing. dan juga terobosan keuangan. Number four, Yang keempat, you are going to have victory in everything that you set your hands to do. engkau akan berkemenangan atas apapun yang tangan engkau lakukan. Because God is on your side. Karena Tuhan ada di pihakmu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. I want you to close your eyes. Because the Spirit of God is going to come and fall upon this place. The Spirit of God is going to come and fall in this place. In the name of Jesus, I'm going to ask some pastors to lay hands on you. And God is going to do wonders again. In the name of Jesus, just close your eyes and ask the Lord
bara. Syarata karata karasyata rata rata rabasyata tata tata. Rata karabasyata karabata karabasyata rababa. Rata karabasyata karata karabasyata karaba. Oh Lord, rata karabasyata karaba. Syarata karabasyata karabata karaba. Shirete kete. Rata karabasyata karabata. Glory Lord, glory. Glory Lord, glory. Glory. Segala kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan bagimu. Syarapa papa parata takarata tatadara. Syakarata karata karata kata tatarata rasa. Syirete. Syarata karapa kara. Syarata karata karata. Glory. Rabashere. Shekerata kanamasyata karaba. Segala kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan bagimu. Syarapa papa rata karata. Rata karabataka. Rohmu yang kudus, Rohmu yang suci, Rohmu yang mulia tercurah, kuasamu nyata. Syarata karabata. Rata karabata karabasyata karaba. Kemuliaan bagimu Tuhan, pujian bagimu, hormat bagimu. We bless your name Lord. We bless your name. Rata karabata karabasyata karaba. Rete kerapata karabasyata karaba. Jesus, yang masih mau didoakan boleh maju ke depan. Syarapata karabasyata karaba. Rata karabasyata karabata karabasy. Rete kerata karamasyata karabarama. We praise your name. We praise your name. Rapata karabasyata karabata karaba. Rapata karabata karasete kerata karaba. Rata karabasyata karabata karabasy. Rete kerata karabata karabata karaba. Bless your name, O Lord. Lord, I praise your name. Sembah kau Tuhan. Sembah kau. Sembah kau. Sembah kau Tuhan. Sembah yang mulia. Sembah yang mulia. Sembah yang mulia. Syarapata karapata karapasyata karaba. Rata karapata karabata karaba. Syerete kirata karabata karaba. Syarapata karata karataka. Sembah kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib namamu. Ajaib namamu. Ajaib. Segala kemuliaan,
segala pujian, segala hormat. Syarapa papa rapa papa rapa de 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 de. Syarapa papa rapa de 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 de. Syarada da ba de 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 de. Syarede de kerata karaba syadaraba. Holy Spirit, Holy Spirit, come, we worship you, hallelujah, inatakaralamu, yang mau didoain silahkan bisa maju ke depan, yang belum didoain. Silakan yang mau minta didoain bisa maju ke depan. Ada lagi? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih ada ya yang mau didoakan? Ya, Bang Hendrik, ya Bang Hendrik boleh maju ke depan sini, Bang Hendrik. Ya, Hendrik pemain drum. Hendrik. Ya, Pastor, tolong doakan. Ya, silakan di sini, Bang Hendrik, beri doakan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikaralama ya syaralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu disembuhkan urat kejepit, saraf kejepit, kepatahkan hari ini, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Kuasa daripada-Mu mengalir hari ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dapat ya, Santo, Pak Iwan Setiawan boleh maju ke depan, pinggangnya yang sakit, ya. Juga Nathan juga didoakan, silahkan Nathan, ya. Anak saya Gloria juga, silahkan Nak, kamu mau dipakai Tuhan, Nathan Gloria. Ya, terima kasih Tuhan. Ini Pak Iwan punggungnya lagi sakit Pak. Ya, biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau curahkan. Haleluya. Oh,
namamu. Ya, haleluya. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, mulialah namamu. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Holy Spirit. Dan juga kesembuhan dari orang tua, karena Tuhan akan menyembuhkan. Pak Gembala doakan buat putrinya biar dia diberkati.
Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. Ya, terima kasih. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Salah satu tanda, salah satu ciri kalau Tuhan hadir, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada sukacita, dan ada janji daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, belum pernah terjadi ibadah sampai panjang malam hari ini, dan saudara bersyukur di luar tadi saya turun masih hujan deras saudara. Ya, jadi saudara di tempat ini luar biasa, saudara dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Pastor William yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Malaysia membawa pesan khusus buat Tuhan. Ya, saya hari ini sangat diberkati, hari ini saya lebih bergairah secara roh. Ya, memang Tuhan bicara kuat mulai dari tahun 2023 akhir, waktu kita retreat, ya, Tuhan sudah bicara kuat kepada gereja kita, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu roh Allah yang menyertai kita. Nah, ketika roh Allah itu menyertai, nah tadi juga kita kelas telah dibuka, saudara, sekolah hidup baru dalam roh, saudara. Jadi ini masanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan masanya sakit hati, bukan masanya kita menjadi orang Kristen lebih, saudara, ini masanya roh Allah bergerak, menyembuhkan, memulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berkali-kali saya berdiri di mimbar ini, saudara, saya sebagai bapak rohani, sebagai hamba Tuhan, saudara, juga memohon minta maaf kalau ada kelalaian atau hal-hal yang lain, saudara. Ya, saya sudah minta maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya, saudara, kita sudah tidak mengingat-ingat tahun yang 2019, 17, 18, itu kalau kita hidup dalam tahun yang seperti itu sebuah kemunduran, saudara. Bukan maju, sedangkan kita ini sudah berganti tahun, saudara. Karena itu saudara harus mengejar kegagalan-kegagalan masa lalu. Ya, dan saya percaya ini Tuhan utus tim ini, saudara, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya bersyukur ketika mendekati tahun 2024 ini, saya benar-benar melihat, saudara, rekan gembala tim yang begitu luar biasa. Ya, hari ini saya melihat satu semangat di tahun 2024, tim yang solid, tim yang sangat luar biasa. Nah, saatnya di mana ada kesatuan, di mana ada kesatian, di situ ada satu roh, maka di situ ada lawatan Tuhan. Ya, siap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan menjadi gereja yang mengalami lawatan Tuhan seperti tahun-tahun 2012, 2013, saudara. Pernah kita mencapai gereja, data grafik yang kita buat, saudara, itu pernah mencapai, gereja ini pernah mencapai 750, Pak. Ya, dan saya percaya tahun ini, saudara, ya, itu akan terjadi pelipat gandaan, saudara. Ya, Tuhan akan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bermultiplikasi. Ini waktunya saudara sedang mengejar garis finish, itu sudah kelihatan, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak mencari satu orang pemenangnya,
Tetapi semua saudara dan saya adalah pemenang semuanya. Kita bergandengan tangan sehingga kita sampai tujuan garis akhir itu. Pemenangnya adalah semua yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih Pastor William Anton, ya, Anthony William, saudara. Terima kasih. Ya, saya masih ngalami hadirat Tuhan. Ya, mata saya bengkak, saudara. Air mata saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dilawat, saya sangat bangga, sangat senang, saudara. Apalagi sahabat-sahabat saya nias, saudara. Ya, ketika saya lihat teman-teman saya yang nias, saudara, dijamah oleh Tuhan, saudara, saya menangis, saya melihat mereka menangis, saya tambah menangis, saudara. Ya, nggak tahu, saudara, spirit saya hari-hari ini memiliki kedekatan sama teman-teman saya yang nias ini. Dan saya amenkan, ya, teman-teman saya yang dari nias, saudara, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, kalau engkau datang kemari mungkin naik angkot, saudara, satu kali engkau akan punya motor, saudara. Kalau engkau datang hari ini naik motor, saudara, satu kali engkau datang kembali ke sini udah naik mobil, saudara. Kalau hari ini engkau tahun ini masih ngontrak, saudara, ya saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saudara tidak lagi kontraktor lagi, engkau punya rumah sendiri. Amin. Karena Tuhan punya sejuta cara untuk memberkati ibu bapak saudara sekalian. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita akan kembali, saudara, Selasa. Hari Selasa tanggal 27. Ya, beliau juga masih melayani di tempat ini. Sebelum pulang ke Malaysia, saudara, ayo posisikan dirimu seperti seorang Yakub, saudara. Waktu beliau bergumul dengan malaikat Tuhan, fajar telah menyingsing. Dan Yakub, saudara, memegangi lututnya malaikat ini. Sampai Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau tumpangi tangan aku, sebelum engkau memberkati aku, saudara. Nah, saya berharap hari Selasa tanggal 27 gembala-gembala Hope, ya, mengondisikan seluruh anggotanya, ya, Hope yang ada, saudara, kita akan kembali di sini jam 7 sudah berkumpul. Saya berharap setengah 7 kita sudah ada di tempat ini, saudara, kita sudah berkumpul dan kita kembali menerima lawatan Tuhan. Ibarat makan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara makanannya enak, ya kan, saudara nambah. Kemarin kita pergi sama teman-teman nias, saudara, dan ketika kita ada acara, kita makan, saudara, ada berkat, double porsi. Nah, ayo hari ini, saudara, kita nanti acara Selasa, saudara, saya minta tolong dipersiapkan lagu lagi, ya, yang lebih heboh. Sehingga kita nanti menari-nari dalam hadirat Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman nias, saya mengundang kembali untuk hari Selasa memberikan sebuah pujian. Ya, kalau ada teman-teman yang Kupang, ya, coba besok di Hope juga mempersiapkan diri. Ya, Kupang, khususnya Kupang. Ya, tunjukkan, saudara, orang Kupang, orang Ambon itu dehem aja, batuk aja merdu, saudara. Ya, nah makanya besok, saudara, teman-teman nias akan mempersembahkan kepada Tuhan. Teman-teman dari Kupang, ya, Pak Petrus Riki, nanti tolong di koordinator, ya, mempersiapkan untuk memberikan pujian, ya, Selasa di tempat ini. Oke, saya rasa itu aja, tidak ada tambahan lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup, kita akan akhiri, kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang mau menabur, saudara yang sudah mendapatkan amplop, saudara, nanti selesai ibadah, saudara silahkan maju ke depan, saudara masukkan kotak di depan, ya. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Dengan hormat nanti Pendeta Lukas untuk berdoa memberkati kita. Katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu.
Cek. kebesaran-Mu. Shiri sana gira masaya Baba. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Shikara masaya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Angkat hati kita, ungkapkan syukur pada Tuhan Yesus dan muliakan Dia. Kira masaya Bapa Ramashikia. Kebesaran. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shikara masaya. Baru saja Tuhan sembuhkan yang sakit di belakang punggung. Siapa dia? Berikan terima kasih kata Tuhan Yesus. Berikan terima kasih kata Tuhan Yesus. Di belakang punggung saya baru Tuhan sembuhkan. Irama saya Shikia. Thank you Jesus. Terima kasih. Glory Bapa. Sakit telinga kanan. Tuhan sudah sembuhkan barusan. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Shiki inama saya Bapa Shikia. Yang suka sakit perut nih wanita di bagian kiri, baru saja Tuhan sembuhkan. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Glory Bapa. Kami bersyukur Bapa. Sore sampai malam ini Tuhan Yesus kami berada di sini dan Tuhan bersama dengan kami, melawat kami, memulihkan kami dan memberkati kami malam ini Tuhan Yesus. Satu kemurahan yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Malam ini kami yang hadir dan ada di sini kami percaya kuasa Roh Kudus, Roh Allah tanpa batas itu akan senantiasa memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari malam ini Tuhan, kami akan menjadi saksi bagi Tuhan, akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan malam ini biarlah kami pulang di tempat ini Tuhan. Roh yang Tuhan berikan pada kami, pengurapan dari Tuhan malam ini tetap bernyala-nyala di dalam diri kami Tuhan, membawa kami datang kepada Tuhan, membawa kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa sekali lagi atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terucapkan dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Glory Bapa. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, Roh Allah Maha Suci yang selalu menyertai kita, membawa kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan memberkati kita mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Urapannya telah.
ceria dan berseri. Bangkitlah umat dari sini, menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan segenap hati. Bersama kita bernyanyi, bukan menari, bukan menari, bagi Allah di tempat tinggi. Bukan menari, bukan menari, urapannya hadir di sini. Para bapa, para bapa, para bapa, para rararara, para bapa, para bapa, para rararara. Urapannya hadir di sini, di tengah umat yang memuji. Baratapan jadi tali, wajah ceria dan berseri. Bangkitlah umatnya di sini, bersuka dengan senang hati, menyembah dengan segenap hati. Sama bernyanyi, bukan menari, bukan menari, di tempat tinggi. Bukan menari, bukan menyanyi, urapannya hadir di sini. Urapannya hadir di sini. Urapannya hadir di sini. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Asanto bersorak, bernyanyilah, bersuka di hadapan